Ini bukti fakta di sana pertama kali kena corona Cina itu justru sing selamat iki mlebu masjid. Belum ada bukti kalau yang di masjid itu kena corona. Loh kalau malah ning kene iki malah dikongkon ngedoi masjid. Ini kan belum wabah menurut saya, belum taun. Taun itu kalau udah mang mati 1.000, 2.000, bahkan bisa 10.000, bang. Bahkan bisa 100.000, itu namanya baru taun. Oh baru gak ono 1.000, paling 100 ya. Kina niku sing mlebu masjid gak kena corona. Mula Yahudi mangkel wong Islam Indonesia kudu kena corona kabeh. Piye carane jauhkan dari masjid supaya wong Islam kena corona kabeh. Konspirasi Zionis dalam menggoyahkan akidah umat Islam. Belakangan ini, umat dunia dihebohkan dan ditakut-takuti wabah virus corona yang sudah menelan banyak korban. Sampai Majelis Ulama menginstruksikan untuk tidak melakukan sholat jamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Hal ini tentunya memicu respon berbeda di kalangan masyarakat, ada yang pro dan tidak sedikit juga ulama yang menentang keputusan ini. Dalam sebuah kesempatan pengajian, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, menentang keras keputusan MUI Pusat yang ditauhidkan MUI Jawa Tengah menginstruksikan pengosongan masjid dari kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan. Hal ini beliau anggap sebagai sebuah konspirasi dan rencana jahat Zionis untuk mengikis keimanan umat Islam. Beliau melanjutkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini masih belum bisa disebut dengan wabah atau taun. Karena taun di masa dulu, jika yang meninggal sudah sampai ribuan, sampai ratusan ribu. Ini adalah konspirasi Zionis yang kalau saya nggak salah dengar, yang boleh hidup hanya 500 juta sambungnya. Dengan tegas, Gus Najih menentang pemerintah dan mengingatkan Pak Jokowi agar jangan selalu membela Cina dan kepada Raja Salman dan anak-anaknya agar jangan halangi umat muslim melaksanakan haji agar tak kena azab Allah. Pokoknya saya menentang fatwa Azhar melegalkan prei atau mengosongkan masjid dari sholat Jumat dan jamaah diikuti oleh MUI Pusat Indonesia. Ya, sekarang ngeri lagi di Jawa Tengah, MUI Jawa Tengah menginstruksikan kepada pemangku masjid, takmir masjid untuk tidak menyelenggarakan Jumat. Kan mestinya kalau itu sudah MUI kan seolah-olah instruksi dari pusat. Kenapa kok ditaukidi dengan Jawa Tengah? Berarti kan MUI pusat tidak semua ngikuti kan? Nah, ini jahat kan ini MUI Jawa Tengah ini, Pak. Dengan meminta atau apa, menghimbau atau apa untuk tidak. Sing jahat meneh malah BM Lajnah Batul Masail malah muni sing isih Jumatan maksiat, tambah gendeng meneh NU ya. Ini kan belum wabah menurut saya, belum taun. Taun itu kalau udah mang mati 1.000, 2.000, bahkan bisa 10.000, bang. Bahkan bisa 100.000, itu namanya baru taun. Oh baru gak ono 1.000, paling 100 ya. Kok diarani wabah gitu? Ini rekayasa jelas, bang. Mbok Amerika, mbok yang penting diperintah Zionis. Karena Zionis itu dia bilang di protokolat atau apa, tahun 2020 ini yang boleh hidup hanya 500 juta. Elingku
Benjen waktu yang lainnya berarti harus mati kabeh. Kurang ngajar, Pak. Setan ya. 2020 ini harus populasi manusia sedikit, hanya 500-an. Berarti harus dibunuh. Kurang ngajar. Lah ini jelas corona tahun 2020 ya. Jadi saya di sini menentang Bismillahirrahmanirrahim atas nama saya Muhammad Najih Maimun, menentang MUI, menentang Azhar, menentang MUI Jawa Tengah. Saya menentang. Wallahi kalau nggak diberhentikan, kamu akan dapat siksa sama dengan orang Yahudi Zionis di dunia akhirat. Hai Raja Salman atau anaknya, jangan kamu cegah orang mau haji tahun ini. Ya, kalau kamu cegah, kamu hancur selanjutnya anak turunmu. Nggak ada kerajaan Saudi nanti. Tambah rusak, nggak tahu mati Islam bagaimana. Gus Najih melanjutkan bahwa orang yang masih memiliki iman, ayo ke masjid. Dan jangan takut, semoga Allah melindungi dan memberi kesehatan. Amin. Wahai Jokowi, kamu main-main, kamu pro dengan Cina, kamu akan hancur selanjutnya. Allahu Akbar. Kurang ajar itu mereka, mau menghancurkan umat Islam, meniadakan haji. Sekarang bagaimana? Enggak di Timur Tengah ada azan tapi nggak ada jamaah, nggak ada Jum'ah. Di sini nanti dilarang, nggak ada azan lagi. Tambah hakim maksiat, tambah hakim kufur, paham? Wabah itu kalau yang mati 2.000, 3.000 zaman dulu, 10.000 bisa zaman dulu. Sekarang wabah itu berarti harus 100.000 kan? Nggak ada, ditakut-takuti tok. Ini penjajahan WHO, ini penjajahan UNESCO, ini penjajahan PBB, ini penjajahan Amerika, penjajahan Cina. Na'udzubillah min. Ya Allah, ngeri. Tolong sampaikan ini. Orang sing wedi Jumatan gen gak usah Jumatan. Tanggung jawab nih ya. Sing gak wedi Jumatan tetap. Nek ana wong muni penularan itu omongane wong sing ora iman. Nek ana sing muni wabah kita kon apa hadise aja metu saka daerah sing ana wabahe. Wong ora jelas kok, Pak. Ana hadis yang khusus fi baitihi sabiran, iku wong lara. Wong lara diisolasi nang kamar, paham? Di karantina nang kamar, ora baiti omah, nang kamar. Wong lara nang kamar. Tok mati ya untuk baju, bahkan senajan gak mati. Jadi ini hadisnya untuk mati syahid iku nang hadis Ahmad, tapi nang Bukhari yamkusu fi baladihi. Paham? Leran, sementing kita nak ono apa, padahal gak ono apa, hanya ditakut-takuti. La'anallah al-yahud wa nasara, la'anallah al-mu'asyuyu'in wa awanahum majnuduhum. Kurang aja, azabahum azaban kabira. Dan kita umat Islam yang sunni, yang percaya dengan ulama, moga diselamatkan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Habib Mahdi dalam sebuah majelis juga mengingatkan umat muslim agar lebih mendekatkan diri pada Allah dan jangan terlalu percaya dengan teori. Beliau mencontohkan di Cina, Wuhan, awal mula virus itu ditemukan. Justru umat muslim selamat semua dan masjid merupakan tempat yang paling aman sehingga banyak orang kafir di sana ikut masuk masjid dan tidak sedikit yang masuk Islam. Beliau menjelaskan kenapa bisa seperti ini karena Yahudi marah. Islam Indonesia harus kena corona semua dengan cara menjauhkan dengan masjid. Supaya kena semua karena pengalaman di Cina yang masuk masjid selamat. Ini fakta bukan teori. Bisa dicek di video-video saking mau ikutan sampai salah hadapnya. Beliau lalu mencontohkan, ibarat kita menghindari ular malah mendekat. Justru benteng paling kokoh itu masjid. Banyak kan ibadah di masjid itu yang selamat di Cina? Karena syariat itu dibuat untuk menyelamatkan dunia, akhirat. Kok malah tidak boleh? Salaman itu kan merontokkan dosa, kok malah nggak boleh? Ini pinternya orang Yahudi. Jangan bolehkan salaman, carikan alasan. Itu yang benar.
Cina niku sing mlebu masjid gak kena corona. Mula Yahudi mangkel wong Islam Indonesia kudu kena corona kabeh. Piye carane? Jauhkan dari masjid. Supaya wong Islam kena corona kabeh. Mulane masjid sepekno. Soalnya pengalaman di Cina sing mlebu masjid iku slamet. Ini fakta, bukan teori, fakta. Jenengan mesti lihat itu di video-video. Bagaimana di Wuhan sampai sholatnya wae keliru ngadepe. Saking bondong-bondonge wong kepingin selamat, dong melu sholat kabeh, sholatnya keliru ngadepe. Ini bukti, fakta di sana pertama kali kena corona Cina itu justru sing selamat iki mlebu masjid. Belum ada bukti kalau yang di masjid itu kena corona. Lho kalau malah ning kene iki malah dikongkon ngedoi masjid. Lho lah ya padha karo nyedeki ula. Bukan malah menjauh dari ular, malah mendekati ular. Yo dicaplok mek corona kamu. Justru benteng yang paling kokoh itu masjid. Saya menghimbau kepada panjenengan supaya panjenengan ikut aja fakta daripada yang ada, jangan ikut teori. Ayo saya himbau, kebaki masjid. Nek kepingin selamat dari corona seperti Cina. Cina itu sudah terbukti justru sing ngebaki masjid ndak kena corona. Aduh aku bingung kok iso syariat Kanjeng Nabi disalahno kok iso. Saya heran. Padahal syariat itu dibikin supaya menungso selamat donya akhirat. Lho kok malah ndak oleh. Salaman iki lak ngentekno dosa. Gak oleh. Aneh. Mumet rasanya aku, gak masuk akal. Lu justru salaman ini ngentekno dosa, ngerontokno dosa, nurunke rahmate Gusti Allah. Pinter Yahudi iki, ojo sampai wong Islam selamat. Soalnya nek oleh rahmati Gusti Allah, selamat wong Islam iki. Ojo oleh salaman. Golekno alasan. WHO ketok, ayo ngomong, gak oleh salaman. Percaya kabeh. Kenapa? Karena yang percaya itu yang ndak sholat. Jadi kemampuan berpikirnya wis